Pernahkah kamu ngerasain banyak banget aktivitas dan kewajiban yang mesti dikerjain? Kayaknya semua kita pernah ngalamin hal yang sama ya. Yang akhirnya bikin kita jadi stres sendiri dan membuat kita kurang produktif. Salah satu solusi yang penting adalah skill untuk menyusun prioritas. Menerapkan skill ini emang susah-susah gampang atau gampang-gampang susah. Makanya mari saat ini kita mau belajar nih di podcast kali ini sama orang yang udah pengalaman ya. Podcast Gardu, share the light. Hello guys, pasti kamu yang dengerin sering banget ngalamin hal ini. Lagi punya tugas penting banget, ujungnya malah ngerjain hal yang lain yang malah sebenarnya kurang urgent. Poin tentang skala prioritas ini sempat disinggung loh sedikit di episode 13 tentang time management sebagai salah satu poin yang penting. Nah, untuk belajar lebih dalam tentang menempatkan prioritas ini, gua, Doli, akan ditemenin ngobrol nih, ya, dan menemani kalian ngobrol dengan dua tamu spesial kita pada kali ini, ya. Di sini ada Ko Henry, shalom Ko, halo. Shalom, Dol. Gimana kabarnya, Ko? Luar biasa bersama Yesus. Mantap. Thank you, Ko ya, udah hadir di podcast kita. Sama-sama. Oke, dan yang kedua ada Ko Lien. Halo, Bro. Apa kabar, Bro? Shalom, Bro Doli. Baik, luar biasa. Mantap ya, sehat-sehat ya semua ya. Amin. Amin. Puji Tuhan nih. Waduh, ini satu kesempatan yang langka nih ya buat Ko Henry sama Ko Lien bisa ngumpul nih di podcast ini karena kesibukan kalian berdua. Nah, kita langsung aja to the point nih ya. Dua tamu kita kali ini memang udah bekerja dan berkeluarga. Juga aktif banget di pelayanan di gereja. Buat kamu yang belum berkeluarga atau belum bekerja, tetap ya dengerin, pasti dapat sesuatu yang luar biasa kali ini. Dan juga siapa tahu ada prinsip-prinsip yang bisa kamu terapkan untuk ngatur prioritas kamu di perkuliahan, di pekerjaan, dan mungkin juga prioritas waktu antara teman, keluarga, dan pasangan, or gebetan tentunya. Oke, kita langsung to the point aja ya. Nah, untuk Ko Henry dan Ko Lien nih, mungkin bisa tolong jelasin dong, tanggung jawab kalian di kantor itu sebagai apa sih? Mungkin ke Ko Henry dulu nih. Waduh, saya duluan ya. Oke, jadi saya sendiri saat ini bertanggung jawab di kantor sebagai finance accounting manager ya di salah satu proyek Astra Property lah di daerah Cakung. Dan ya dalam kondisi pandemi ini sekarang lagi mumet nih Dol, ngurusin apa coba? Duit kan. Bener. Aduh, urusan finance accounting manager pokoknya lagi ribet ngurusin duit nih kondisi pandemik seperti ini. Pandemi semua ya hampir sama ya Ko ya berarti ya. Sama lah semua. Walaupun perusahaan sebesar itu ya Ko ya. Iya betul. Nah kalau boleh tahu Ko, udah berapa tahun Ko berkarya di perusahaan itu Ko? Tahun ini genap udah 20 tahun. 15 Juli kemarin. Luar biasa ya. Mantap dedikasinya. Puji Tuhan kok. Oke, thank you. Nah, next nih buat Ko Lien nih. Pertanyaan yang sama nih, Bro. Gimana, Bro? Terima kasih, Bro Doli ya. Ko Henry luar biasa kok ya, 20 tahun. Mungkin sama sih kok ya, Ko Henry genap 20 tahun, mungkin di bulan ini juga saya genap 20 tahun ya. Nah, sama. Wah. Tuhan. 20 tahun juga sama, persis ya. Persis ya. Kalau namanya tanggung jawab Bro, kadang juga bingung ya kalau saya udah mau jelasin karena mungkin ya khususnya di tempat kerja saya, kalau dibilang ini ya semua bagian juga saya ada bertanggung jawab di dalamnya. Jadi ya mungkin ya bagian dari dari seksi
sibuknya lah gitu. Bagian umum ya. General gitu. affair. General affair ya. Benar-benar. Enggak lah, seksi sibuk ini. Seksi sibuk aja ya, bukan main. Ya kebetulan nih kalau kita boleh tahu ya, Kolien juga kerja di salah satu perusahaan yang deket banget sama gereja kita ya, yang menghasilkan ini salah satu masker yang terbaik lah di Indonesia. Ya, saya nggak mau sebut merek, maaf ya, disensor mereknya ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih buat kalian berdua nih. Gimana sih kalian ngatur prioritas antara deadline di kantor, tentunya ya dalam keadaan walaupun dalam pandemi pasti kalian sibuk banget, lalu pelayanan di gereja yang padat banget, sama waktu untuk keluarga nih yang pasti juga nggak boleh ditinggalin. Boleh dong kita sharing sama-sama, mungkin dari Ko Henry lagi deh, silakan Ko. Ya emang dalam kondisi banyak WFH ya mayoritas sebetulnya. Kalau mau jujur, kerjaan tuh bukannya lebih dikit, sebetulnya justru malah lebih padat gitu. Karena dengan dulu yang model meetingnya tatap fisik kan bisa diatur lah ya, jam berapa, jeda, harus pindah ke lokasi lain gitu, sehingga nggak bisa dipaksain. Kalau ini kan sekarang tinggal klik linknya, masuk, pindah ke meeting berikutnya. Jadi kadang, luar biasa sih. Sebetulnya dengan WFH tambah padat sebetulnya kalau mau ngomong ya. Tapi memang justru itu menjadi challenging lah ya, makin perlu hikmat sebetulnya untuk bisa ngatur ini. Sehingga memang boleh dibilang dengan kondisi WFH sekarang, saya itu justru sempat beberapa kali bilang sama istri saya, sorry nih saya bilang, kadang Sabtu atau kadang Minggu jam 9 malam itu pernah loh saya diajakin meeting gitu. Jam 10 malam tiba-tiba meeting. Sampai saya bilang, Pak mohon maaf Pak, saya ada doa dulu gitu ya sampai jam 9. Gitu. Jadi akhirnya saya coba ngatur setiap hari itu dengan sekarang itu dari dulu sebetulnya sih sudah membuat namanya daily agenda lah, jadwal agenda harian. Benar-benar dikontrol dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Kita cobalah, kan sekarang ada electronic calendar ya Dol ya, di dalam gadget kita coba atur. Jadi jam sekian ini dipakai buat apa. Jadi saya biasanya sih sekarang udah ngatur Senin sampai Minggu, saya udah tanda-tandain ini jamnya doa nih, ininya jamnya harus ada acara siapa gitu ya, meeting segala macem. Jadi memang salah satu strateginya saat ini benar-benar dibantu sih dengan ada gadget elektronik ini, dibuatin agenda semingguan, namanya weekly agenda lah ya, saya coba buat gitu. Dan itu lumayan ngebantu sih sekarang dengan cara seperti ini, akhirnya lebih kelihatan bisa ngatur mana di hari-hari mana yang lagi sibuk, mana lagi padat, akhirnya ya bisa kita lihat lah sebetulnya ya, mana yang harus kita korbankan, karena suka nggak suka ya tetap harus korbankan sih, harus ada karena fisiknya waktu cuma terbatas. Kadang kan kita minta izin kayak gitu, misalkan kadang harus ngorbanin kerjaan, kadang harus ngorbanin juga keluarga. Memang itu nggak bisa dihindari, tapi setidaknya kita tahu bahwa dengan agenda harian ini kita bisa lebih manage lah ya waktu kita gitu. Iya. Lebih terstruktur secara minggu. Kurang lebih sih dari saya secara garis besar ngaturnya kayak gitu sih. Benar-benar. Ya memang ada banyak juga teman-teman yang bukan ngeluh sih ya, sharing ya. Katanya selama WFH ini bukannya makin santai malah makin padat gitu. Malah namanya meeting itu nggak kenal waktu jadinya, karena kan tinggal buka laptop, masukin kode Zoom atau Google Meet, udah langsung terkoneksi mau dimanapun kapanpun, bayangin coba. Benar. Satu sisi memang ya lebih efektif sih ya. Betul. Cuman ya itulah jadinya berantakan ya ngatur waktunya ya kok ya. Produktif tapi memang lebih capek. Iya, benar. Oke, thank you banget nih kok. Nah, Ko Henry kan WFH nih rata-rata kebanyakan nih. Ya. Gimana dengan Kolien yang masih WFO, karena memang bidang usahanya, bidang pekerjaannya itu berhubungan sama alat medis. Kebetulan itu WFO ya bro? Ya betul bro. Iya, gimana bro ngatur waktunya bro?
Eh, Sebenarnya sih memang selama pandemi ini, kalau jujur mau dikatakan kerjanya memang luar biasa gitu ya. Luar biasa padat, kadang Iya, iya. sampai, waduh, kerja sampai susah napas, susah napas. Karena banyak harus ambil keputusan, harus banyak ngatur sana Hmm, ngatur sini gitu ya. Benar. iya, Dan iya. deadline deadline pekerja itu luar biasa gitu ya. Hmm, Jadi ya pastinya kalau pribadi saya sih masa-masa ini ya saya merasa memang agak padat ya, padat sekali ya. Tapi salah satu yang saya lakukan itu sebenarnya hanya komunikasi sih ya. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Itu satu. Harus hmm, punya tim. Jadi banyak tim gitu ya, hmm. dari tim dari mana semua kita atur, kita koordinir, dan kita bisa pantau dengan cara kerja mereka itu. Jadi salah satu kalau tips dari saya sih komunikasi gitu ya, kalau di kerjaan. Produksi, distribusi, pembelian, sampai manajemen, dan semua kita atur gitu ya. Nah, jadi koordinasi itu komunikasi. Kalau yang masalah keluarga sih memang pasti akan kena dampak gitu ya. Kalau dari keluarga mungkin juga kita kasih pengertian gitu ya. Pengertian, maksudnya memang keadaan deadline, kadang kita sampai rumah, pulang juga masih kerja gitu kan, masih koordinasi, masih ikut kerja gitu kan. Ya. Karena kalau pribadi saya kerja dari Senin sampai Sabtu gitu ya. Senin sampai Sabtu, kadang Minggu juga memang ya kadang ada tugas pelayanan dan sebagainya. Memang Iya, iya. khusus buat keluarga sih memang saya merasa agak memang waktu-waktu ini memang kurang, tapi sih Hmm, komunikasi kita biasanya ngambil di malam hari. hmm. Jadi kita punya kebiasaan di Iya, malam iya, hari iya. itu ya kita doa bersama gitu ya. Jadi kita Iya. main gitu ya, main sama anak-anak, kita main entah kegiatan-kegiatan yang bisa kebersamaan gitu ya. Jadi itu kebiasaan yang kita lakukan sih di keluarga. Kalau di pelayanan sih udah jelas ya, udah ada jadwalnya, jadi kita bisa atur. Jadi kalau dari saya sih prinsipnya sih cara ngaturnya ya mungkin komunikasi ya, komunikasi dengan tim, dengan Hmm, keluarga, hmm. mungkin dengan sesama tim pelayanan. Itu aja bro dari saya. Iya, benar ya. Memang di masa pandemi ini saya rasa saya bilang semua aspek itu terdampak. Ya. Ada satu sisi mungkin ada dampak negatif sehingga pekerjaannya berkurang, lalu banyak di rumah juga bosan mungkin ya. Tapi satu sisi mungkin seperti Kolien, perusahaannya mungkin tanda kutip mendapatkan dampak positif. Cuman satu sisi memang jadi pekerjaan terbengkalai, bukan terbengkalai maksudnya jadi targetnya juga jadi naiknya besar gitu kan. Itu juga kan pasti nambah pekerjaan juga, nambah fokus dan lain-lain. Jadi memang apapun bidangnya kayaknya semua terdampak ya. Sama sih di pihak saya juga ya, saya sebagai agen asuransi juga yang dulunya kita ketemu orang gampang ya, bisa ketemuan muka lewat muka, tinggal janjian datang ke rumahnya atau janjian di mall, janjian di McD di mana. Sekarang nggak bisa kan? Siapa yang mau ketemu orang zaman pandemi begini? Mau nggak mau semuanya berubah. Jadi sekarang harus via Zoom, via WA, via video call ya. Terdampak nggak? Pasti terdampak. Ya. Nah, cuman ya harus pinter-pinter mengelola sih semua itu. Mungkin satu sisi waktu banyak nih, waktunya banyak karena banyak sama keluarga. Juga kalau memiliki komunikasi yang kurang, seperti yang Kolien bilang, pasti di rumah juga jadi nggak nyaman ya Kolien ya. Makanya selain daripada kemampuan kita mengatur waktu dengan baik, juga harus ada komunikasi yang baik juga dengan seluruh anggota keluarga, bahkan tim di pekerjaan. Thank you banget nih buat Ko Henry sama Kolien. Ya, nah berdasarkan prinsip apa sih kalian menyusun prioritas? Nah, ini gimana nih kalau misalnya ada 2 or 3 hal yang sama-sama penting, tapi waktunya terbatas. Misalnya ada deadline kantor, kerjaan kantor, terus
di gereja dadakan harus banget gantiin pelayanan. Lalu misalnya urusan sekolah anak juga ada yang urgent mesti diselesaikan. Ada tips nggak buat menyelesaikan kayak begini? Mungkin dari Kolien dulu. Ya bro, kalau 3 hal ini memang saya pernah ngalami gitu ya, tidak lama, karena satu lagi yang saya sampaikan masalah komunikasi gitu ya. Jadi kita di dalam keluarga, saya sama istri kan sudah kita atur nih, masa saya di kantor dia tahu kesibukan saya. Jadi mungkin di sekolah, di anak, semua dia handle gitu ya, dia handle sama istri. Dan terkadang memang ada hal-hal yang minta saya hadir, ya mungkin saya kasih pengertian gitu ya, mungkin nggak bisa gitu ya. Nah contoh pernah minta hadir itu di Natal atau apa, kadang memang minta maaf gitu ya guys. Tapi kita usahakan mau berusaha tapi gagal gitu ya, minta maaf. Iya. Akhirnya bisa diterima komunikasi itu. Bersamaan dengan pekerjaan yang cukup padat, dan juga pernah diminta oleh almarhum Pak Gembala gitu ya, mungkin dari via ILA itu ikut bimbingan pranika ya. Saya kira mungkin masih di rumah sakit tuh kok ya. Oh iya. Nah, saya bilang nggak bisa ikut loh nih ya, karena padat banget gitu. Tapi dia bilang, Om suruh ikut aja dulu ya, ikut aja, dengar aja gitu kan. Akhirnya di kerjaan itu sambil kerja tuh sambil dengar gitu. Sambil kerja sambil dengar, kadang memang ya fokusnya kadang ya agak ini, tapi ya mau nggak mau kalau ada hal yang bisa ya saya berupaya dulu ya. Maksimalkan bisa dua-dua ini sambil kerja sambil dengar gitu ya. Tapi kalau ada keluarga ya kita komunikasi sama istri untuk masalah keluarga, mungkin bisa dihandle sama istri gitu. Maksudnya gitu bro. Oh iya. Ya, oke. Thank you banget nih bro. Nah kalau Ko Henry gimana? Oke, kalau saya sih sebetulnya ini pengalaman sekitar tahun 2010 ya, kurang lebih. Samuel itu paling umurnya baru setahun ya. Jadi saya pernah banget itu udah persiapin jadwal pelayanan. Dulu kan ada ibadah 1, ibadah 4 gitu. Kebetulan saya dapat pelayanan keyboard ibadah ke-4 ya. Waktu itu saya pernah ada masalah, kan memang kita waktu itu nggak punya kendaraan gitu, sehingga saya juga berangkat cuma pakai motor pelayanan. Tapi waktu mau berangkat itu istri saya udah bilang, Samuel itu demam, suhunya panas gitu, udah 38 apa gimana gitu. Cuman saya bilang, tapi saya sudah komit pelayanan di gereja. Jadi saya bilang, itu komunikasi betul kata Lian tadi, saya komunikasi sama istri saya ke gereja dulu, pelayanan sampai jam 7. Seingat saya waktu itu jam 7 kan biasa ada doa ya, ada doa bersama Bapak Gembala. Saya bilang nanti saya minta izin ke Bapak Gembala, mungkin saya nggak ikut doa lah, mau anter Samuel ke rumah sakit. Tapi di luar dugaan, lagi-lagi latihan gitu ya di gereja, persiapan buat ibadah keempat, tiba-tiba istri saya nelfon, Samuel makin parah katanya gitu, sehingga harus diantar ke rumah sakit. Nah bingung saya waktu itu, sampai saya galau. Latihan juga nggak konsen. Iya pastilah kok. Gitu ya, jujur bingung. Tapi satu sisi saya juga berdoa, Tuhan, tapi saya mau komit Tuhan. Saya juga nggak mau gitu ya meninggalkan pelayanan ini, karena saya tahu ini kan bukan melayani manusia ya, oleh Tuhan. Akhirnya saya waktu itu sempat ingat ada Andre itu sebagai asosiat. Andre itu saya bilang, gimana ya Pak Andre, saya bingung nih. Saya bilang, saya keluar nanti di sini kagak ada yang main gantiin saya gitu kan. Tapi akhirnya puji Tuhan tuh waktu itu Pak Andre, saya percaya itu dari Tuhan juga pasti ya Pak Andre, dari hikmat. Pulang aja kok katanya gitu. Tinggalkan aja pelayanan, urusin anak di rumah itu jauh lebih penting. Saya bilang, tapi ini gak usah pusing kok, pulang aja. Bener, saya bilang, bener. Ya udah saya bilang, saya minta maaf, saya bilang, pulang saya. Akhirnya saya ngurusin Samuel segala macam, dan di sana saya mengerti sebetulnya. Akhirnya saya coba merenung, Tuhan, kok Tuhan izinkan saya sampai bentrokin kayak begitu ya. Saya kan tipikalnya cukup idealis dalam mengatur waktu ya, sangat ideal banget. Mungkin tim PPLS tahu banget lah, saya sangat ideal banget gitu. Kok bisa Tuhan diizinkan seperti itu? Akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan ngajarin saya sebetulnya yang ngatur itu, yang tahu yang terbaik bukan saya kan. Sebenarnya Tuhan tahu yang baik. Waktu saya tinggalkan tugas pelayanan itu, saya pikir itu saya merasa berdosa lah, istilahnya merasa bersalah pada. Tapi tiba-tiba Roh Kudus itu saya, loh
kamu juga sedang menjalankan pelayanan sebagai ayah, sebagai suami yang bertanggung jawab pada keluarga. Langsung di saya, oh iya, ini kan pelayanan saya juga. Di Iya, sana benar. akhirnya saya mulai mengerti bahwa sebetulnya prioritas dalam waktu kita itu sebetulnya bukan soal di gereja, pekerja, atau keluarga. Sebenarnya Tuhan itu sendiri sebetulnya. Jadi saya akhirnya mengerti dari pengalaman itu tuh ternyata Tuhan yang akan menentukan, mengarahkan kepada kita kasih hikmah. Waktu itu tuh prioritasnya kemana? Bukan saya yang menentukan, Tuhan yang menentukan gitu. Dan di sana langsung saya mengerti bahwa boleh saya merencanakan, tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi. Gara-gara kasus itu saya akhirnya sekarang mulai belajar dari situ. Saya tetap susun yang terbaik agenda saya, tapi saya serahkan penuh pada Tuhan. Karena saya tahu ternyata ini sebetulnya Tuhan kok yang atur. Pada saat saya disuruh korbankan pelayanan, akhirnya saya menjalankan prinsip orang, saya percaya itu pun saya melakukan untuk Tuhan. Pada saat saya harus bilang sama istri saya harus pelayanan, pun itu Tuhan lakukan. Itu pun untuk Tuhan gitu. Itu sih yang saya bisa sharingkan sedikit pengalaman tahun 2010. Luar biasa. Thank you kok. Iya, memang pasti ya, kita pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu. Kita harus memilih antara dua hal. Ya, kadang-kadang malah banyak orang, mungkin orang-orang yang percaya juga, mereka gagal bisa memprioritaskan apa yang penting dalam hidup mereka. Banyak ya, kita harus buka-bukaan aja nih. Bahkan banyak yang merelakan nggak ke gereja hanya karena mau menghadiri pernikahan. Nggak ke gereja hanya karena mau menghadiri reunian dan lain-lain. Jadi banyak orang-orang Kristen terutama yang salah memprioritaskan apa sih yang paling penting di dalam hidup ini gitu ya. Nah, sekarang nih kita langsung aja nih masuk ke tipsnya nih ya. Ada satu metode terkenal yang namanya Eisenhower Matrix. Dengan metode ini, aktivitas kita itu dibagi menjadi 4 kategori prioritas. Supaya nggak semuanya pengen kita lakukan sekaligus. Nah, buat kamu-kamu yang dengerin kita di IG atau di YouTube, kalian bisa lihat tuh diagramnya seperti apa. Nah, saat ini gue mau minta tolong nih sama Ko Henry sama Ko Lien, mungkin bisa bantu kita untuk menjelaskan masing-masing 2 dari kategori tersebut serta contohnya. Oke, mungkin yang pertama dari Ko Lien dulu nih, karena dari tadi Ko Henry mulu nih duluan nih. Silakan bro. Oke bro. Kalau yang pertama terkait dari matriks ini berbicara tentang poin yang mendesak ya bro ya. Ya, mendesak itu kalau kita bisa seperti kesaksian Ko Henry ya tadi masalah Samuel sakit ya. Jadi itu poin yang sangat mendesak ya, memang masalah hal itu ya mungkin kita akan utamakan yang hal ini gitu ya. Contoh keluarga sakit gitu ya. Kayak ada mungkin hal-hal yang urgent gitu ya, yang tak terduga, mungkin banyak hal ada hal yang mesti kita lakukan gitu ya. Nah, tentu mungkin itu harus kita tinggalkan gitu ya. Nah, mungkin contohnya kalau di pekerjaan ya kayak audit gitu ya. Audit itu kadang kan nggak bisa ditinggalkan gitu ya. Audit, deadline yang mungkin kayak ada sidak dari dinas atau laporan audit dari luar atau gimana. Itu mungkin ya kita harus benar-benar utamakan ini. Jadi ada hal-hal pekerjaan yang mungkin bisa kita susulkan, kayak laporan harian, yang lain-lain kita tinggalkan dulu gitu, tapi kita fokus selesaikan ini sehingga ini bisa tuntas gitu. Itu yang mendesak bro. Benar. Itu yang mendesak ya. Selanjutnya nih, ada lagi nggak nih? Di bawahnya dia nih ada apa nih kira-kira? Di bawahnya atau di sampingnya bro? Yang kategori kedua. Tidak mendesak ya? Penting tapi tidak mendesak ya? Oke ya, penting tapi tidak mendesak itu ya mungkin banyak gitu ya. Kadang kalau saya pribadi sih mungkin kayak kita ada namanya kayak closing harian gitu ya. Jadi setiap hari itu kan kita laporan ke pimpinan, ke bos gitu ya. Itu semua bisa diatur gitu ya di jadwal di sore gitu. Jadi kita lakukan itu ya mungkin ya jam-jam sore, ya paginya kita lakukan hal yang penting.
supaya semua bisa berjalan gitu ya. Yang penting dia mendesak mungkin ya waktu-waktu kita mesti kumpul keluarga besar gitu, mungkin lain waktu lah penting, tapi mungkin nggak mendesak. Contoh kayak rekreasi gitu ya, jalan-jalan gitu ya. Benar banget. Mungkin kita bisa atur lagi, tidak mendesak gitu. Ya contoh kalau ada di pelayanan seperti di konselor gitu ya, konselor kan itu ada namanya rangkuman ya bro ya. Iya. Rangkuman konseling gitu ya, penting kan, tapi tidak mendesak karena sudah ada deadline waktunya ya, kita bisa kerjanya secara apa ya, nggak langsung harus itu kan, jadi kita bisa atur waktu kita. Ya mungkin salah satu contohnya itu bro dari saya. Berarti sebenarnya yang paling penting untuk kategori ini adalah harus bikin jadwal ya bro ya. Kapan harus kita mulai kerjain, jadi nggak keteteran saat deadline-nya udah deket ya bro. Kalau di poin yang mendesak itu menurut saya kadang mendesak itu kadang suka tak terduga ya. Kalau mendesak tak terduga, kalau kita sudah ada jadwal, contohnya audit yang bisa lari, deadline yang bisa lari itu udah mungkin harus kita lakukan gitu ya. Mungkin tak terduga nih kayak dia sakit anak. Betul. Tiba-tiba saya mesti bawa istri, anak sakit beberapa kali, itu semua saya tinggalin gitu ya. Ada tamu saya cancelin, ada ini kita batalin semua, kita tinggalin, kita bawa anak ke rumah sakit gitu ya. Jadi hal-hal begitu, contoh pernah di rumah air bocor tuh bro. Lagi kerja lagi sibuk, istri telepon air bocor nih, banjir kan, nah nggak ada orang nih. Langsung tinggalin gitu ya. Itu mendesak, jadi tak terduga sih bro, tak terduga itu kadang kalau saya melihat itu yang mendesak, tapi yang bisa kita atur ada jadwalnya itu mungkin lebih gampang kita planning. Iya benar. Setuju banget nih bro. Thank you banget nih bro. Ya, nah buat Ko Henry nih ada 2 lagi nih yang akan kita bahas nih. Silakan kok. Ya. Oke, jadi kalau lihat dari matriks Eisenhower ini kan sebetulnya kalau saya ngelihat betul kata Doli sih tadi dikatakan kita itu memang harus ngatur kan. Jadi kita harus ngebagi semua pekerjaan kita tuh ke 4 kelompok ini kan kurang lebih ya. Benar. Jadi menurut saya itu penting banget nih kotak yang kita sampaikan bahwa kalau yang pertama tadi important sama urgent kan berarti kan ini penting dan mendesak gitu kan. Sedangkan kalau yang kedua itu important not urgent. Penting sih, tapi nggak mendesak harus sekarang juga. Itu bisa besok, bisa lusa gitu ya. Terus kalau ada juga yang nggak penting tapi urgent gitu loh. Nggak penting tapi urgent. Dan itu di matriks ini diajarkan itu bisa delegasiin ke orang lain lah istilahnya gitu ya. Dan menurut saya ini penting banget tuh. Ada kotak yang keempat. Nggak urgent, nggak penting lagi. Kebayang nggak lu? Pasti ada ya kok ya. Itu yang sebetulnya saya mau berangkat dari yang nggak penting sama nggak urgent. Dan seringkali banyak anak-anak Tuhan habis waktunya di poin yang keempat ini. Yaitu apa contohnya? Hobi tuh, nonton bola sampai malam. Ya kan? Main game sampai subuh, kadang nggak tidur. Benar. Nongkrong gak jelas, gak tahu nongkrong apaan gitu ya, sampai subuh ngobrol-ngobrol yang kadang ngobrol juga gak jelas sih ngomongin apa, cuma ngabisin waktu doang. Dan menurut saya penting banget di dalam tabel ini tuh, menurut saya harus nomor yang dilihatin sama kita itu adalah di eliminate itu. Saya ingat, saya bukan berarti gak suka nonton bola, saya juga penggemar bola sebetulnya. Tapi pada saat kita tahu ada yang pekerjaan penting, urgent, ya kan, ada yang nggak penting tapi urgent, berarti kan kita sebetulnya harus mulai memikirkan, kadang kita, ya udahlah gue nggak nonton bola dulu deh, masih banyak yang gue harus kerjain gitu ya. Sebetulnya itu. Cuman memang kalau di satu sisi, saya sih ngelihat kalau untuk yang nggak penting, tapi urgent, itu kadang ada hal-hal yang sebetulnya kita bisa, misalkan ada meeting gitu ya, kalau di kantor gitu, dengan konsumen, nggak perlu harus saya juga gitu ya, bisa kita minta tolong
bisa ada tim lain kah yang bisa bantu temuin, kecuali konsumennya khusus gitu ya misalkan gitu. Atau Iya. misalkan kayak di PPLS nih, asli, saya nggak ngerti ini tentang persiapan teknis multimedia kan, Mm-mm. gitu kan. Bukan berarti persiapan itu nggak penting, tapi saya ngelihat kalau saya mengerjakan pun sebetulnya nggak akan optimal, tapi ini urgent loh. Mm. Karena kan kita multimedia itu kan disiapin setiap minggu pada online kan. Betul. Sehingga walaupun saya sebagai koordinator, saya harus mendelegasikan ini sama yang lebih ahli nih gitu. Bisa nggak kita mendelegasikan itu? Termasuk gitu kan, mulai ada beberapa hal saya mulai delegasikan. Justru yang saya khawatir itu sebetulnya, kalau tadi Lien berkaitan menyebutkan soal tadi anggota keluarga sakit gitu ya, atau ada yang meninggal atau yang urgent-urgent seperti itu. Sebetulnya itu tuh memang nggak bisa kita kendalikan kan posisinya gitu loh. Memang terjadi di luar rencana kita, sehingga kita harus melakukan gitu. Kita harus terpaksa langsung gerak gitu, gitu ya, lakukan gitu. Yang repot itu sebetulnya banyak yang penting dan sebetulnya bisa kita lakukan gitu. Tapi karena kita mismanagement, akhirnya nggak terjadi. Padahal itu penting. Paling gampang adalah kebanyakan anak-anak Tuhan lupa pentingnya baca Alkitab dan bersaat teduh. Padahal kalau kita sebagai anak Tuhan tahu bahwa firman Tuhan itu penting, Tuhan itu penting, dan Benar. kebutuhan atas firman itu sangat mendesak buat kehidupan rohani kita. Harusnya gak usah mikir panjang pun, Anda harus melakukannya gitu loh. Tapi jadi masalah seringkali lucunya, bisa main game, bisa sampai larut malam nonton bola, tapi tanya baca kitab gak? Enggak. Pertanyaannya agak bingung kalau buat saya dari matriks ini ya. Sebetulnya Anda itu sedang memprioritaskan yang mana sih? Yang harusnya dikerjakan, tapi malah dieliminate. Iya. Nggak dikerjakan, justru yang harusnya dieliminate, kayak main game, nonton yang nggak penting itu, malah dilakukan untuk mengorbankan pembacaan firman Tuhan. Serem kalau menurut saya sebetulnya, itu kesalahan yang menurut saya fatal bagi anak Tuhan. Sehingga pentingnya yang tadi di poin kedua itu adalah kita merencanakan segala sesuatu sehingga kita tahu kotaknya. Pada saat kita langsung taruh di rencana kita itu, di plan itu, bahwa nomor 1 gua harus ngeagendain setiap pagi, misalkan bangun jam 5 atau jam 6 baca Alkitab. Saya yakin pasti itu dilakukan. Gitu. Tapi kalau memang nggak pernah direncanakan, nggak pernah diplot dalam hidup kita, ya akhirnya bangun pagi apa? Nontonnya nonton YouTube, main game gitu ya, bangun pagi, yang itu dilakukan. Kurang lebih sih kalau saya baca dari Eisenhower ini, menurut saya sih sangat berharga banget untuk kita mengerti kita ini dalam hidup sebetulnya memprioritaskan siapa sih. Akan kelihatan sih dari kotak itu yang tadi saya sampaikan sih gitu kurang lebih sih. Benar. Setuju banget nih kok. Dan tiap kategori buat tiap orang pasti beda-beda juga ya guys ya. Benar. Makanya kita perlu betul-betul belajar untuk membagi aktivitas berdasarkan 4 kategori di atas tadi ya. Pastinya juga mesti minta hikmat dari Tuhan Yesus. Nah, kadang-kadang memang sekali lagi banyak anak-anak Tuhan yang salah prioritas ya. Nah, apalagi tadi Ko Henry banyak berbicara mengenai bagaimana saat teduh kita baca firman. Banyak anak-anak Tuhan yang memberikan waktu buat Tuhan itu yang sisanya. Tapi waktu yang terbaiknya diberikan buat hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin saatnya sekarang kita balik ya guys. Mari kita memberikan waktu yang paling bagus itu buat baca firman. Nah, sedangkan waktu yang sisanya baru kita pakai buat hal-hal yang lain lah, yang tidak penting dan tidak mendesak. Ya. Nah, mungkin nih ada nggak nih dari Ko Henry atau Ko Lien mau nambahin nih dari pengalaman kalian tentang memprioritaskan sesuatu. Silahkan kok kalau ada kok. Lihat dulu ya. Atau Ko Henry dong? Apa Febri duluan Febri? Kalau saya sebetulnya gini sih dulu tuh saya mau share sedikit. Jadi waktu dulu itu waktu SMP saya dapat ayat di Matius 6:21 dikatakan gini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada ya. Saya waktu itu kan pikir itu soal harta kekayaan. Tapi mungkin Lian lah sebagai orang Chinese tahu lah. Mama saya sering ngomelin saya kalau saya kebanyakan nonton TV. Dia bilang, kenapa kamu ngabisin waktu nggak jelas?
You know, katanya bahasa Inggris mama saya kan kurang bagus gitu. You know time is money. Langsung saya berpikir waktu itu bercandaan kan time is money. Tapi setelah saya renungkan, ternyata waktu tadi ayat itu dikatakan hartamu berada, saya berpikir bahwa ternyata harta itu bukan soal duit loh. Time is money itu berarti waktu itu adalah juga harta buat saya. Saya waktu itu akhirnya mengerti bahwa harta itu, waktu itu adalah harta yang Tuhan berikan sebetulnya. Sehingga seharusnya kalau kita mengerti bahwa waktu itu adalah harta yang Tuhan berikan yang paling berharga dalam hidup kita, pasti kita sebetulnya menghargai waktu itu gitu. Nah, sehingga dengan berjalannya waktu, saya akhirnya mengerti bahwa, kalau saya dikasih waktu, berarti saya harus melakukan sesuatu. Itulah makanya kenapa kalau pernah lihat sempat sampaikan kepada saya, kalau di LinkedIn, saya tulisnya Kolose 3 ayat 23 gitu ya, Dol ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan saya itu bukan untuk memuji saya, itu Tuhan. Ya. Karena saya tahu, mengerti bahwa sebetulnya waktu saya dikasih waktu 24 jam, itu harga dalam hidup saya, dan saya harus lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa, karena itu harta gitu. Sehingga pada saat mengerti itu, saya akhirnya belajar bahwa sebetulnya prioritas dari kehidupan saya itu waktu saya di kantor, waktu saya menjalankan peran sebagai ayah, suami di keluarga, ataupun juga menjalankan pelayanan di gereja, sebetulnya fokusnya ke Tuhan gitu kan, menyusun prioritas. Yang itu yang menyebabkan akhirnya kita mengerti bahwa prioritas apapun juga dalam waktu itu kita harus memiliki paradigma yang benar sih sebetulnya. Memandang waktu yang Tuhan berikan. Pada saat kita nggak menghargai waktu itu, yang Tuhan yang kita diberikan bagi sebagai harta, saya percaya kita akhirnya menghabiskan waktu yang dengan sia-sia. Makanya pernah ada satu quote sih dari Darby McKay dikatakan, time is free. Waktu itu kelihatannya memang kayak bebas gitu, gratis gitu. But it's priceless katanya. Itu sangat berharga. Kenapa? Karena kamu nggak bisa memiliki waktu. Kamu bisa menggunakannya gitu kan. You can use it. You cannot keep it. Waktu itu nggak bisa kita pegangin, tapi kita bisa menghabiskan waktu itu dengan seenak jidatnya kita lah istilahnya gitu. Dan waktu once you've lost it, ketika kita kehilangan waktu, kita nggak akan pernah bisa mendapatkan itu kembali. Jadi pada saat saya mengerti itu, sebenarnya saya mau sharing di sesi ini, mau menyampaikan bahwa yuk miliki paradigma yang benar tentang waktu, karena it's not about the money. Ini bukan soal uang. Tapi waktu itu bahkan lebih berharga dari harta kekayaan apapun juga. Itu aja sih dari saya sih, sharingnya sih. Mantap. Thank you banget nih Kohen. Lanjut nih Bro, gimana Bro? Ya, luar biasa ya. Hampir sih, mungkin sepakat sama aku Hendrik gitu ya Bro ya. Jadi segala sesuatu yang punya kita, baik nafas kita, kekuatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, semua apa yang ada pada kita itu semua kan ada sumbernya dari mana? Dari Tuhan gitu ya. Jadi yang terutama ya memang kita harus benar-benar gitu ya, merendahkan diri mencari Tuhan, karena dia sumber kekuatan pada kita gitu ya. Makanya saya pada saat saya terima ini dari melatih, saya lihat ini yang mau referensinya luar biasa gitu, makanya sesuai gitu ya. Karena malamnya itu saya dapat ayat ini jujur. Malamnya saya dapat ayat ini yang mungkin pernah saya bagikan di doa bersama. Tiba-tiba melatih WA-nya ayat referensi ini gitu, cari dalam kerajaan Allah. Waduh, connect ya, nggak bisa lari nih. Puji Tuhan. Connect nih, jadi memang segala sesuatu ya seperti kau dikatakan gitu ya. Kita harus lakukan seperti untuk Tuhan gitu ya, bukan untuk manusia gitu ya. Betul. Lakukan yang terbaik gitu ya, dari kekuatan kita, jiwa kita, pikiran kita, di mana pun kita berada, kita berperan yang terbaik di rumah tangga, sebagai ayah, suami, tempat kerja, pelayanan dan sebagainya. Kita lakukan yang terbaik gitu ya. Karena semua bersumber dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bro. Itu saja, Bro. Ya, setuju banget ya. Memang ketiga hal ini memang tidak bisa dilepaskan dari setiap kita. Kita pasti punya pekerjaan, kita pasti punya pelayanan, dan kita pasti punya keluarga. Kalau kita nggak punya hubungan yang dekat sama Tuhan, kita nggak punya hikmat marifat kepada Tuhan, apalagi kita nggak punya kemampuan, pengetahuan, tips-tips mengenai keempat diagram ini, pasti semuanya akan berantakan.
Ya, banyak sekali kita lihat anak-anak Tuhan juga yang mungkin masih gagal dalam menjalankan prioritas dalam hidupnya. Saya sih berharap melalui sesi podcast kali ini kita semua dapat dibangun bersama-sama sehingga mengerti prioritas dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, oke. Kita semua juga tahu nih, ada satu ayat yang tadi udah disebutin sama Kolien di Matius 6 ayat 33 berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Intinya, Tuhan harus selalu nomor 1 dalam hidup kita. Dan dalam mengerjakan semua aktivitas, menentukan prioritas, kita juga harus mengandalkan hikmat dari Tuhan dan jangan mengandalkan hikmat kita sendiri. Jangan sampai waktu bersekutu sama Tuhan juga akhirnya hilang. Karena kita terlalu sibuk ngurusin kewajiban kita. Ingat terus bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Dan pastinya Tuhan akan bantu kita dalam menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab kita. Terima kasih banget ini buat Ko Henry dan Kolien buat kesempatan diskusi ngobrol dalam podcast kali ini. Besar harapan saya supaya lain kali nih kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang lain. Sekali lagi terima kasih Ko Henry, terima kasih Kolien. Terima kasih. Sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ko Henry dan Kolien dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian podcast kita kali ini guys, sampai ketemu di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa share the light.